Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk pemirsa Labaik TV semua yang sedang menonton pada saat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, kita panjatkan selalu atas limpahan berkat dan rahmatnya. Sampai alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan banyak sekali karunia dan juga nikmatnya, yakni masih bisa berada dalam agama Islam, dan insya Allah kita bisa memperjuangkan Islam dengan cara kita masing-masing. Dan juga salat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Baik pemirsa Labaik TV, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial, yakni saudari Dela Ananda Putri dari kelas 11 SMA. Nah, juga sedikit tentang Kak Dela. Kak Dela ini berasal dari Skadau dan Masya Allah, Alhamdulillah juga sudah menyelesaikan setoran hafalan 30 juznya di tahun pertama ya Del. Di tahun pertama berarti tahun lalu. Di tahun lalu dalam jangka waktu yang relatif singkat, ya ini sekitar 6 bulan. 6 bulan ya kemarin Del? Masya Allah. Jadi sesuatu yang Masya Allah, dan Allah karuniai kepada Kak Dela bisa menyelesaikan hafalannya dengan waktu yang relatif singkat. Nah, insya Allah kita akan ngobrol-ngobrol sama Kak Dela hari ini, akan sharing-sharing juga berbagi pengalaman dan insya Allah kisah yang menginspirasi untuk pemirsa Labaik TV semua, juga Ana khususnya pribadi di sini. Oke, halo Kak Dela. Hai Kak. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu setiap hari tapi kan di pesantren nih istilahnya flu pusing dikit nggak ngaruh gitu. Jadi harus tetap kuat. Insya Allah juga Dela di kesempatan ini bisa membersamai kita dalam keadaan yang sehat dan insya Allah dalam keadaan yang semangat juga. Terima kasih sebelumnya sama Kak Dela, jadi bisa ngobrol-ngobrol di sini, bisa berbagi cerita ke pemirsa Labaik TV dimanapun berada. Nah, sebelumnya nih Kak Dela ini menyelesaikan Al-Qur'annya dalam waktu yang relatif singkat. Kita mau tanya perasaan Kak Dela sendiri yang merasakan bisa diberikan kenikmatan ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Kak Dela sendiri perasaannya gimana bisa menyelesaikan Quran di kelas 1 di waktu yang 6 bulan, karena semuanya kan dari awal juga, dari juz 1 lagi atau juz 30 lagi dari 0. Walaupun udah dibekal atau gimana, tapi tetap semuanya rata. Jadi Kak Dela bisa sungguh-sungguh kemarin menyelesaikannya lebih awal mungkin dari yang lain. Gimana perasaannya dari Kak Dela? Alhamdulillah, yang Ana rasakan, Ana sangat bersyukur sama Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang begitu besar sama Ana, sehingga Ana bisa menyelesaikan setara 30 juz. Yang mana setiap nikmatnya itu yang telah Allah berikan kepada Ana, itu tidak semuanya semua orang yang bisa mendapatkannya. Dan Ana juga bahagia dan senang karena apa yang telah Ana cita-citakan di waktu kecil sudah terkabulkan pada saat ini. Masya Allah. Memang karunia yang tidak Allah berikan ke semua orang. Jadi alhamdulillah kita yang di sini bisa membersamai Quran hampir 24 jam. Ya, bersyukur sekali betul yang kayak Dela sampaikan, karena Ana juga merasa kayak gitu kan. Dan juga Ana mau nanya juga nih sama Kak Dela. Kalau untuk Kak Dela sendiri dalam prosesnya, apakah ini lancar-lancar aja 6 bulan sampai sekarang juga mungkin, atau mungkin dalam perjalanannya ya ada naik turunnya gitu kan. Nah, Kak Dela sendiri apa yang memotivasi Kak Dela, menguatkan Kak Dela dalam perjalanannya ini? Karena kan pasti banyak sepak terjangnya. Nah, jadi waktu Ana masih kecil dulu, Ana pernah dengar di orang-orang di sekitar Ana bahwa penghafal Quran tuh akan mempersembahkan sebuah jubah dan mahkota kepada kedua orang tua kita di akhirat nanti. Dan kita juga bisa menjadi penolong keluarga-keluarga kita, dan itu adalah mimpi terbesar Ana pada saat itu. Kemudian
ketika anak menghafal itu pasti ada naik turunnya ya. Terus ketika anak sedang down gitu, alhamdulillah ada guru-guru yang selalu memotivasi anak bahwa menjelaskan tentang kenikmatan seorang penghafal Quran, dan hal itu bisa membuat anak jadi semangat lagi. Belum lagi kawan-kawan anak yang semangatnya begitu Kuat, kuat besar. gitu, bisa, dan itu membuat anak anak harus bisa, jadi mereka bisa, anak juga harus bisa gitu Ya. Jadi memang lingkungan itu mendukung sekali. ya. Alhamdulillah juga kita ditempatkan di lingkungan yang mendukung gitu, dari teman-teman, guru-guru, dan memang motivasi ini sesuatu yang paling istilahnya esensial di dalam mengejar sesuatu yang kita inginkan. Kalau adalah tadi mau memasangkan jubah, mau memberikan mahkota dan lain-lain sebagainya di akhirat kelak di surga kepada orang tua, semoga bisa tercapai, semoga Allah lihat perjuangan Dela, kita semua di sini bisa sampai kepada yang Dela harapkan tadi ya, nanti yang insya Allah mulia, dan insya Allah Allah akan beri kemudahan karena Dela juga usahanya masya Allah di sini kan, kayak gitu. Nah, untuk pemirsa Labbaik TV semua juga, Kak Dela ini sebelum lama ini juga baru ditinggal sama ayahanda yang tercinta untuk selama-lamanya di tahun lalu ya Dela. Di tahun lalu di bulan Januari, bulan Maret di awal tahun. Iya. Berarti masih baru, masih kerasa. Mohon maaf ya Dela. Iya, jadi dalam prosesnya tentu sosok ayah sesuatu yang juga bikin Dela semangat ya kan, ingat ayah yang udah duluan gitu, biar bisa ketemu lagi sama ayahnya nanti. Nah, dari Dela sendiri gimana dalam proses menghafalnya, ketika ingat ayah atau ketika ingat masa-masa dulu sama ayah? Dan kalau anak nggak salah juga Dela kan udah mulainya dari kecil ya, udah terbiasa ngafal juga sama ayah. Boleh diceritakan untuk pemirsa Labbaik TV juga, karena semoga bisa menginspirasi bahwa tidak mudah menghafal Quran ini, dan prosesnya juga bukan proses yang singkat. 6 bulan tadi itu ibaratnya ya bukan betul-betul 6 bulan baru dimulai di sini, tapi memang proses dari awal Dela dibiasakan gitu. Boleh diceritakan pemirsa Labbaik? Jadi waktu kita dulu anak udah diajarin sama ayah anak, mulai dari anak masih TK itu udah dimulai dengan belajar dengan Iqra. Itu ayah anak tuh selalu mengajarkan setiap habis maghrib gitu, habis isya. Jadi setiap habis sholat gitu langsung belajar, ayahnya langsung mengajarkan juga gitu. Terus anak waktu SD kelas 1 itu anak udah masuk Al-Quran. Dan udah mulai ngaji berarti tilawah? Ya, udah mulai. Anak mulai ngafal itu dari kelas 3 SD. Kelas 3 SD mulai ngafal? Iya. Masya Allah, awal berarti. Itu awalnya dari kelas 1 sampai kelas 2 itu bukan ikut program tahfiz. Itu awalnya ikut kayak TPA biasa gitu, ngaji biasa ngaji. Tapi ngikut program sekolah juga. Terus pas dari kelas 3-nya Ana melihat kayak kawan-kawan dekat Ana bahwa beliau tuh udah menghafal juga dari mengikuti program tahfiz. Jadi Ana mulai ada terbesit dari hati bahwa Ana juga ingin menghafal Quran gitu. Jadi pas dari kelas 3-nya Ana bilang sama mama Ana bahwa Ana ingin menghafal Quran. Jadi mama Ana langsung menyetujui gitu apa yang Ana pilih. Terus pada saat Ana tes
itu kan kalau biasanya pakai Iqra ya, tapi kalau di sana tuh pakai kayak tilawati gitu. Oh, berarti beda metode, Iya. sejenis Iqra gitu. Ya, tilawati itu per jilid, jilid 1 sampai jilid 6. Jadi awal-awal tuh Ana di tes sama guru ngaji anak pakai jilid 1 awalnya. Berarti yang dari jilid 1 sampai 6 gitu ya? Iya. 1 yang paling dasar sampai 6 gitu. Tapi pas itu dia cuma sampai jilid 3. Hari pertama dites dari jilid 1 sampai jilid 3. Itu jilid, misalnya jilid 1 kayak 2 lembar, habis itu naik jilid 2 lagi. Habis itu karena kan dari anak masih kecil gitu dulu, itu kan nggak diajarin sama ayah kan. Jadi udah mulai tahu banyak pendeknya gitu. Ya alhamdulillahnya pas hari keduanya guru Ana bilang kalau Ana udah boleh menghafal. Jadi mulai dari itu Ana udah menghafal. Berarti Dela sama ayah dulu pertamanya kan? Iya. Itu dari TK, dari TK sampai SD, ayah yang membersamai gitu. Nah di momen-momen itu apa yang paling Dela ingat gitu dari pas belajar sama ayah Dela? Kayak gimana cara ayah Dela nih menuntun Dela bisa jadi menyatu gitu dengan Quran. Jadi Dela nyaman, jadi Dela sampai ada keinginan. Bahkan di kelas 3 punya keinginan mau ngafal tuh sesuatu yang incredible gitu menurut Ana pribadi ya. Karena kalau Ana ingat Ana kelas 3 itu masih main geng-gengan, masih kayak gitu ya, kayak anak-anak pada umumnya. Di kelas 3 bisa mulai menghafal tuh berarti emang persiapannya dari awal sekali gitu kan. Ayah Dela sendiri dalam mengajarkan Dela tuh kayak gimana? Ya, jadi ayah Ana tuh mengajarkan cukup tegas gitu sama anak-anaknya. Anak kan punya 5 saudara. Oh iya. Ya, itu jadi mama Ana sama ayah Ana pernah bilang sama Ana bahwa ketika ayah Ana sedang mengajar kakak-kakak Ana yang dulu waktu masih kecil, itu tuh tegas. Jadi kakak Ana gimana ya, kayak kurang nyaman gitu ya. Kurang nyaman, dan itu tuh garang ya gitu. langsung berhenti gitu. Langsung kakak Ana sama Bang Ana nyari guru yang lain untuk ngaji. Nggak mampu sama ayah. Kan nggak mampu. Terus ayah Ana bilang bahwa Ana tuh anak yang kayak mampu gitu. Ya, nurut lah ya. Nurut juga gitu dengan. Ya nampak sih Dela. Juga suka. Dela anak bungsu berarti kan dari. Ya, anak bungsu. Dan terus kan Ana juga terbiasa kan sama ayah Ana, dan Ana juga udah tahu sifat-sifat beliau gitu. Jadi Ana udah paham juga setiap apa yang ayah Ana tegur gitu. Ana nggak masuk ke hati juga sih, kayak oh gini orang tua mengajarkan agar anaknya menjadi lebih baik gitu. Iya, paham gitu. Tapi emang kalau Quran lebih cocoknya tuh ditegaskan. Kalau anak pribadi ngerasa juga gitu. Iya. Kalau dilembut-lembutkan kita juga jadi yang santai gitu, jadi malas. Nah, lebih makin ditegaskan makin semangat gitu. Gitu cerita di SD, Masya Allah. Memang prosesnya yang panjang dan harus dari kecil dibiasakan, itu sesuatu privilege juga buat Dela, ya kan? Alhamdulillah dikarunia orang tua yang seperti itu. Itu kan tadi cerita di SD. Pas di SMP-nya gimana Dela? Masih lanjut di TPA yang tadi itu? Atau udah beda season lagi? Jadi karena SMP itu tuh udah nggak di program tahfiz lagi yang waktu SD. Jadi waktu SMP Ana udah masuk pesantren. Dan di pesantren Ana dulu itu nggak ada kayak di sini kayak betul-betul fokus tahfiz gitu. Iya. Di sana itu kayak fokusnya lebih ke program sekolah, kayak pelajaran umum gitu. Jadi kalau di sana kalau kita ingin mengikuti program tahfiz ada, tapi ekskul. Oh berarti di luar ini ya? Iya. Programnya ekstrakurikuler gitu beda. Ekskulnya kalau di sana, alhamdulillah anak tahfiznya itu
kamarnya dipisah. Jadi ada kamar khusus, kayak kamar khusus gitu. iya. Kayak kamar khusus Hafiz. Jadi kalau di sana tuh kita nggak ada kayak nggak ada istirahatnya gitu dalam satu hari. Jadi full gitu. Kecuali kayak ba'da asar gitu. Itu pun kalau misalnya kita kan nggak tahfiz ya, jadi ba'da asarnya kadang menyiapkan untuk disetorkan di maghrib. Waktu setorannya maghrib aja, Mbak? Maghrib sama subuh. Itu waktu setorannya. Tapi kalau waktu itu aja. Kalau ngafalnya itu dikit, kayak dapatnya cuma kayak setengah gitu, setengah jam gitu. Jadi waktu ngafal yang di waktu kayak di lainnya itu pandai-pandai kita untuk menghafal, bisa membagikan waktu juga. Jadi nyuri waktu berarti lah ya. Karena memang programnya di luar program utama dari sekolahnya, dari pesantrennya gitu. Kalau waktu siangnya, kalau di siang, sekarang di sini kan ada kailula, tidur siang gitu. Di sana waktu ba'da asar aja tadi kata Dela kan? Iya. Siangnya gimana? Jadi sana tuh belajarnya dari jam 7 pagi sampai jam 12 sampai azan. Terus sholat, habis itu makan. Setelah itu baru jam 1-nya kita sekolah lagi sampai jam 3. Terus ba'da asarnya itu kayak kegiatan pribadi gitu, siap-siap, mandi, makan. Kegiatan pribadi. Terus ba'da maghribnya kalau santri biasa itu mereka di gedung tempat sholat itu mengaji bersama biasanya kayak murojaah jadi 30 gitu. Terus ba'da isyanya itu ke sekolah lagi, belajar malam ke kelas. Belajar malamnya ada belajar malam berarti? Iya, belajar pondok. Sampai malam berarti belajarnya? Iya, sampai jam 9. Masya Allah. Berarti Dela ngebagi waktu belajar sama ngapal itu bener-bener harus pandai-pandai. Nyuri waktu segala macam. Istirahatnya juga singkat ba'da asar jadi. Emang perjuangannya enggak main-main gitu kan. Dari Dela kecil sampai di SMP tadi. Nah, di SMP ini masih suka ngaji sama ayahnya? Kan udah di pondok soalnya kan. Jadi alhamdulillah ayah anak selalu menyemangati anak di setiap anak mempelajari Quran gitu, menghafal gitu. Jadi setiap anak liburan pondok pesantren itu tetap mentasmikkan. Jadi anaknya udah punya hafalan ya, jadi mentasmikkan apa yang udah anak hafal sama ayahnya. Ya, di setiap habis ba'da subuh dan ba'da maghrib itu mentasmikkan kadang terus. Dan itu nggak berlangsung lama sih, kayak sampai anak kelas 3. Nah itu udah mulai kan waktu itu waktu liburan pertama di kelas 9 itu kan bulan 12 ya, bulan semester. Jadi pas anak liburan itu ayahnya udah sakit, kayak sakitnya tuh kayak tiba-tiba gitu. Sebelumnya nggak ada riwayat? Kayak biasa aja. Jadi pas benar liburan tuh ada tasnya ada, tapi tuh kayak dikit, kayak setengah liburan gitu. Habis itu kadang ayahnya juga nggak mampu gitu kan. Jadi pas anak mau balik ke pondok lagi bulan 1-nya itu ayahnya tuh diinap di rumah sakit Skadau pertamanya. Ini semester 2? Semester 1 di bulan 1 Januari. Terus pertamanya tuh diinap di rumah sakit Skadau. Habis itu karena kayak makin ngedown gitu ya, makin ngedown, makin parah juga, jadi dirujuk ke Pontianak di Sudarso. Itu pas hari itu juga Ana pamit sama ayah Ana sama keluarga Ana yang ada di rumah sakit yang mau pulang pondok. Itu tuh 3 hari sebelum Ana mau pulang pondok. Jadi kayak ke Ponti dulu kan, habis itu baru ke pondok. Terus pas hari itu juga, pas malamnya itu ayahnya langsung dirujuk.
Jadi pas Ana di perjalanan, Ayana juga langsung ke itu. Itu menggunakan ambulan, diantar sama ambulan dari rumah sakitnya. Kemudian karena Ana juga di Ponti kan, dan ayahnya juga dirawat di Ponti, jadi Ana juga kakak Ana kan sama kakak Ana ya ke pondoknya, ke Pontinya gitu. Jadi kakak Ana juga melihat kayak pergi mengunjungi ke rumah sakit, melihat keadaan ayahnya gitu. Terus 2 hari kemudian Ana langsung pamit mau balik ke pondok gitu. Jadi pas bulan berapa ya, bulan Maret. Nah itu pas Ana lagi hari Minggu kalau nggak salah, itu Ana lagi kayak apa ya, kayak lagi ngobrol sama teman gitu, tiba-tiba dipanggil sama ustazah. Tapi melalui teman gitu, saling menyuruh gitu, bilang sama teman Ana bahwa Ana dipanggil sama ustazah untuk menelpon gitu, karena kakak Ana menyuruh Ana nelpon gitu karena ada kepentingan gitu. Jadi Ana nelpon pergi ke rumah ustazah. Kakak Ana bilang kayak gini, apa ya, adek, kata kak Ana, adek pulang ya, kata kak Ana kayak gitu. Habis itu Ana bilang apa, Ana bilang gitu kan. Terus kak Ana bilang, bapak tuh selalu nyariin adek, kata kakak Ana. Bapak tuh selalu nyariin adek, kata Ana. Terus setiap kan bapak Ana kan selalu di apa ya, di rumah sakit terus kan. Pas dari bulan Januari itu 3 bulan tuh dari Januari sampai enggak juga sih, ada juga kayak di rumah juga, di rumah gitu. Terus Ana bilang sama Ana kalau setiap Ana apa ya, bukan setiap ada orang yang menjenguk bapak Ana gitu, itu tuh bapak Ana selalu menceritakan Ana kayak Ana nih orangnya gini-gini gitu. Pas kebetulan juga pas bulan Maret dulu kan Ana ngikut lomba khot ya. Jadi alhamdulillahnya Ana menang kelas 1 di lomba perseni antara sekolah gitu. Dan waktu itu juga kan bapak Ana dirawat inap ya. Jadi bapak Ana selalu menceritakan bahwa Ana nih menang gitu. Dia lah menang gini-gini, dia lagi gini. Bentar lagi dia lah masuk pondok tahfiz pas SMA-nya gitu. Bisa baik gitu. Mbak Dila senang sekali dengan Dila sekarang. Jadi kakak Ana tuh bilang sama bapak, sama bapak Ana, bapak gitu, Delanya di itu Jaya diizinkan pulang gitu kan, karena mungkin bapak Ana rindu juga gitu sama Ana, sering diceritakan. Sampai sayang banget. Habis itu bapak Ana bilang, oh nggak usah gitu, kasihan nanti belajarnya terganggu gitu. Sampai apa ya, kayak bapak Ana tuh masih memikirkan itu padahal cuma sakit gitu. Terus kakak Ana diam-diam, kakak Ana nggak bisa sama bapak Ana bahwa Ana tuh aku pulang, kan izin gitu, izin pulang. Terus kakak Ana diam-diam lah kan bilang sama ustazahnya, bilang izin pulang. Terus Ana dipaksakan taksi dari pesantren Ana sampai ke Ponti. Terus datang ke Pontinya itu sore sekitaran jam 2 gitu. Sampainya di rumah sakit, kakak Ana nunggu di depan rumah sakitnya gitu. Terus Ana ceritakan, Ana kan waktu itu pakai masker kan karena masih corona, masih kayak masih ada virus gitu. Terus kakaknya bilang, nanti masker jangan dibuka, kakaknya bilang gitu. Bapak tuh udah kayak lupa sama orang gitu. Sampai separah itu. Ada lupa, kadang ini lupa siapa gitu. Jadi nanti ininya ditutup ya maskernya, jangan dibuka, diam-diam, jangan bilang kalau ini ada gitu. Terus pas sampainya di ruangan, kalau nggak salah waktu itu masih ada tamu kayak
kerabatnya bapak anak gitu. Pas sempat ramai di ruangan tuh ramai. Pas anak buka tirai, langsung bapaknya bilang, kakaknya bilang, siapa nih gitu kan. Terus siapa ya kata bapaknya gitu. Disebutkan nama Supana, bukan gitu. Terus oh ya, waktu pas Ana mau masuk ke ruangan itu bapak Ana sedang menceritakan sama orang tersebut, bilang dia lagi gini-gini. Terus pas Ana masuk bapaknya bilang kayak gini, mau lihat mukanya enggak gitu, ini ada fotonya gitu. Pas banget berarti. Pas, terus bilang sama kakak Ana, bilang coba lihatkan foto Dela gitu. Sedangkan Ana tuh pas masuk juga. Terus langsung Ana buka masker gitu kan, ini anaknya ini katanya gitu. Senang sekali Pak Dela. Ya, terus bapak Ana langsung kayak makan air mata, langsung nangis gitu. Rindu sama dia. Terus Ana saling kan sama ayahnya Ana, terus dipeluk sama bapak Ana. Ya, apa ya, Ana tuh merasa kalau waktu itu tuh ayah Ana tuh benar-benar kayak apa ya, kayak merindukan anak gitu. Kerasa itu. Iya, terasa sekali. Setelah itu anak kan diizinin sampai 3 hari. Sampai 3 hari sama ustazanya. Karena kayak anak tuh melihat kondisi bapak anak kayak semakin parah gitu kan, makin hari tuh makin lupa. Kadang kayak omongannya tuh kayak apa ya, ngelantur Kak? gitu. Kayak ngelantur. Kemana-mana. Kayak nggak jelas juga gitu. Tapi alhamdulillahnya pas apa ya, bapak anak kesakitan tuh kayak dari mulut beliau itu tuh ndak mengucapkan selain kayak tasbih gitu Kak, Masya Allahnya, kayak zikir subhanallah Allahu la ilaha illa gitu. Setiap kayak kesakitannya kayak apa ya, kayak kuat gitu, kayak sakit sekali gitu tuh makin keras suara beliau. Kayak orang di ruangan kayak ya Allah, Masya Allah sekali gitu. Jarang kayak lihat orang kayak makin sakitnya gitu, malah makin kayak apa ya, kayak menyebutkan kayak nafas Allah gitu, kayak ada hentinya sepanjang sakit-sakit gitu. Dan itu kayak membuat mama anak ya apa ya, sentuh terus sekali. Jadi pas hari ketiganya itu kan anak mau balik ke pondok lagi ya. Terus Kak bilang besok jak pulangnya gitu, kita lihat bapak gitu. Itu pas paginya hari Rabu kan anak minggunya tuh kan pulang ya, izin. Terus hari Rabunya udah mau ke pondok lagi. Jadi pas paginya kakaknya bilang, nanti Jaya, kakaknya bilang gitu, pulangnya nanti kalau misalnya bapak masih parah, izin dulu 1 hari lagi, besok baru pulang katanya. Terus anaknya bilang iya, anaknya bilang. Terus pas pagi siangnya itu tuh udah mulai kayak apa ya Kak, kayak mulai omongannya tuh makin melantur gitu, makin gak jelas. Ini hari keberapa dia lapor? Hari ketiga, hari Rabunya. Oh iya. Hari Rabu. Terus pas siangnya tuh dari ada sekitaran jam berapa ya? Jam 1 atau jam 2 gitu. Itu tuh udah mulai makin parah sekali. Bapaknya udah kelihatan sekali kesakitannya kayak gitu. Kesakitan di perutnya gitu. Karena kan itu sakit apa ya? Batu empedu. Ya itu. Terus dipanggil dokter karena kayak makin parah gitu sakitnya. Kondisinya juga kondisinya makin down. parah. Terus pakai apa yang apa ya namanya, alat bantu. Alat nafas juga. Oh yang ini yang di sini gitu. Iya. Apa selang oksigen gitu ya? Pakai itu. Iya. Yang titik gitu. Oh yang ada alat untuk detak jantung tuh ya. Alat jantung. Nit. Pakai yang apa ya, di dada. Iya gitulah namanya. Iya itu. Pakai itu dah. Terus Ana waktu itu mama Ana suruh Ana baca Yasin. Ya,
waktu kesakitan tuh anak suruh baca Yasin, terus kayaknya anak tuh jangan sampai henti-hentinya kayak baca Quran gitu. Terus anak disuruh baca Yasin juga. Nah, waktu sekitaran jam 3 kurang itu udah mulai makin gimana ya Kak, makin kelihatan parah Iya. kondisinya. udah mulai juga kayak gimana ya, kayak Napasnya susah. nafasnya juga susah gitu. Jadi pas itu juga anak kan disuruh itu ya nunggu saudara mama anak datang, jadi anak keluar bentar, disuruh Nyambut gitu. nyambut kayak menunjukkan kamarnya juga di mana, karena kan beliau juga belum tahu kan. Jadi anak keluar, dan dalam itu juga bapaknya juga udah kayak gimana ya, kayak makin ada harapan. iya, makin ada harapan juga. Pas anak masuk itu tuh udah apa ya, ada busa di mulut gitu, gimana sih, ada mulai keluar busa gitu. Terus saudara mana bilang bapak udah nggak ada gitu, dari tekan-tekan gitu, dari tekan sama dokter medikornya, dari tekan gini-gini. Terus mana bilang udah dok, katanya gitu, kita udah ikhlas gitu. Kan juga itu bapak anak udah semuanya pucat, muka badannya semuanya pucat pas itu. Jadi pas itu anak alhamdulillahnya ya, anak tuh belum pulang pondok kan. Alhamdulillahnya, mungkin kalau ada pulang pondok mungkin ada pulang lagi gitu. Nggak ketemu. Iya, nggak ketemu pas itu, pas menyambut meninggalnya Pak Anak. Jadi gitu cerita. Ya bapak emang bersama Dela dari kecil ya. Ya Dela betul-betul anak yang sayang gitu kan. Yang Delanya juga dekat sama bapak Delanya, nurut gitu sama ayahnya. Jadi pasti sesuatu yang tidak mudah juga buat Dela menghadapinya di kelas 3 lagi kan, mau lulus. Ya. Alhamdulillahnya tuh waktu itu kan biasanya kalau ujiannya tuh kalau mau yang kelas 9 kan ujian ya, itu biasanya kan kayak sebelum puasa. Jadi pas angkatan anak alhamdulillahnya itu diundur setelah lebaran. Jadi alhamdulillah gimana ya, kayak anak tuh bersyukur kalau misalnya pas waktu itu juga pas anak ujian mungkin anak nggak ketemu. Gitu ya, Jadi emang Allah tuh udah skenario kan yang terbaik. Pasti juga Dela dari kejadiannya bapak Dela pergi duluan awal gitu kan, di umur yang masih rentan-rentannya sama orang tua masih lengket-lengketnya, mungkin itu juga untuk apa ya, jalan Allah menguatkan Dela gitu. Nah itu tadi cerita Dela yang Masya Allah ya, perjuangan Dela dari awal sampai SMP. Ana penasaran kenapa bisa akhirnya Dela memilih Labaik untuk jadi tempat Dela melanjutkan sekolah SMA. Pilihan Dela jatuh kepada Labaik. Dari mana bisa kenalnya juga gitu. Karena Ana ingin melanjutkan hafalan Ana dan ingin mencari tempat yang bagus gitu, yang baik menurut Ana. Dan alhamdulillahnya Labaik menjadi tempat yang bagus dan cocok untuk Ana untuk menghafal Quran. Lingkungannya tepat, teman-teman, guru-guru semuanya mendukung, alhamdulillah. Jadi Dela bisa meneruskan perjuangan Dela bersama Quran. Nah, udah panjang kita bahas soal Quran, kehidupan Dela, perjuangannya juga bersama Quran. Ya. Ini yang paling mungkin dalam ya, dan juga penting gitu, tentang makna dan arti Al-Quran untuk Dela sendiri. Apa sih peran dan menurut Dela arti dari Al-Quran itu sendiri di kehidupan Dela? Menurut Ana, makna dari Quran adalah sahabat. Karena kan kalau di sini kita selalu membersamai Quran ya. Jadi Ana menganggap bahwa Al-Quran itu sahabat, dan Ana juga harus menjaganya. Ana berharap bahwa Quran di suatu hari nanti akan menjadi menolong Ana di surga. Dan Ana berharap juga bahwa Al-Quran akan bisa
menjauhkan anak dari kemaksiatan gitu. Ya, jadi sahabat dan juga penolong nanti ya di akhirat ya Allah, amin insya Allah. Itu juga harapan kita semua di sini yang insya Allah bersamai Al-Quran, menjaga Al-Quran selalu. Dan semoga tercapai semua harapan-harapan Dela, keinginan-keinginan Dela dengan Quran dan cita-cita Dela lainnya. Nah terakhir mungkin ada pesan-pesan yang mau Dela sampaikan untuk orang tua, untuk Ibunda Dela yang lagi nonton, keluarga, abang kakak semuanya, dan juga teman-teman yang mungkin sedang berjuang juga di luar sana untuk menghafal atau mungkin memperjuangkan agama Allah ini dengan cara yang berbeda-beda gitu yang lainnya. Pesan dan kesan Ana yang pertama untuk keluarga, khususnya ibu Ana, Mama Ana. Untuk Mama, doakan aja di sini semoga dia selalu istiqomah dalam belajar Al-Quran dan selalu dilancarkan dalam proses belajar mengajarnya. Dan untuk saudara Ana, kakak dan abang, akan Adi juga, semoga adik selalu bisa membersama Quran di setiap waktu. Dan untuk para teman-teman, jangan menyerah dan jangan berputus asa untuk dalam menghafal Quran, karena Quran akan menjadi penolong kita. Jangan hanya melihat dari hasilnya saja, tetapi lihatlah bagaimana proses yang ia lakukan. Ya. Alhamdulillah ya, udah kita dengarkan sama-sama cerita Dela yang Masya Allah menyentuh dan juga semoga bisa menginspirasi. Terakhir, mungkin pesan-pesan untuk guru-guru dan juga semua yang membantu Dela dalam prosesnya, terutama di pesantren Labaik tercinta ini. Mungkin ada yang mau Dela sampaikan, karena kemarin terakhir Dela setoran 6 bulan yang prosesnya 6 bulan itu tahun lalu di Labaik, tentunya tidak luput dari bantuan guru-guru dan juga para muhafizoh yang mensupport dan membersamai Dela selalu menerima setoran. Mungkin ada yang ingin Dela sampaikan juga. Baiklah, Ana berterima kasih kepada seluruh ustadz dan ustazah yang telah membersamai Ana dalam menghafal Al-Quran, karena mungkin tanpa bantuan dari para ustadz dan ustazah, Ana mungkin tidak akan bisa sampai saat ini. Dan terima kasih juga untuk Labaik yang telah memberi waktu dan kesempatan untuk Ana menghafal, untuk menyetorkan hafalan 30 juz. Semoga Labaik akan selalu mencetak para hafiz dan hafizah yang menyeluruh di Indonesia. Amin. Baik pemirsa Labaik TV, itu tadi cerita kita bersama Dela. Alhamdulillah udah kita dengarkan, dan insya Allah cerita ini bisa kita ambil makna-makna mendalam dari yang tadi diceritakan oleh saudari kita Vina Dela, yang mana memang tidak ada sesuatu yang hebat, sesuatu yang besar tanpa proses yang panjang dan tanpa proses yang harus diusahakan sekuat tenaga, seperti Dela yang telah dibiasakan memang dari kecil sama orang tuanya, ayah dan ibunda Dela yang membersamai Dela dan mendukung Dela dalam menghafal dan juga menjadi sahabat Al-Quran itu tadi. Nah, semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dan membangkitkan semangat kita semua untuk sama-sama berjuang di agama Allah ini dalam cara kita masing-masing, dengan menghafal Quran, dengan membagikan ilmu yang kita miliki dan juga hal-hal lainnya. Itu tadi mungkin hanya sekian dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dan juga mohon maaf atas segala salah perbuatan atau perkataan yang datang dari kita, dan segala kelebihan dan keindahan lainnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.